Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini badan saya kurang nyaman karena kemarin saya melakukan vaksin yang ketiga atau biasa yang dikenal dengan vaksin booster. Saya mendapatkan kartu baru, kemudian ini vaksinnya, kemudian dapat surat juga bahwa saya sudah melakukan tiga vaksin, 3. Nah, vaksin yang ketiga ini memang ngefek sekali ya terasanya. Setelah saya vaksin pukul 10.30 ya, saya agak lupa, pokoknya pukul 10 lebih gitu. Setelah diinjeksi ya tunggu sebentar, tidak ada masalah sih di sana. Setelah itu saya pulang saya melakukan aktivitas biasa. Namun sorenya sekitar pukul 5 lengan ini merasa nyeri sekali. Tidak bisa diangkat. Ini lumayan sih bisa digerakkan, namun masih terasa nyeri, kayak bengkak gitu ya di lengan sebelah kiri. Kenapa? Ini adalah bekas injeksinya. Memang pada waktu sebelum saya melakukan vaksin yang ketiga ini sudah dijelaskan bahwa ada beberapa efek setelah vaksin, kayak demam, meriang itu, kemudian mual, pusing, dan nyeri di beberapa bagian tubuh seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau informasinya sih KIPI itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Dia akan hilang secara perlahan antara 1 sampai 2 hari. Nah, bila KIPI ini terjadi, informasi dari teman-teman kesehatan dokter para ahli, kalau memang mau meringankan KIPI dengan obat bisa, namun obat yang diminum harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Jadi ada beberapa obat yang tidak boleh diminum dan ada beberapa obat yang boleh diminum untuk meringankan gejala KIPI. KIPI ini kalau saya lihat di artikelnya UNICEF kayak gini, memang sih ringan sekali ya, cuman panas atau meriang suhu 37,8. Seperti saat ini saya merasa meriang, ini udah mulai nggak enak badan. Kemudian ini lengan, nyeri banget ini, nyeri banget, tapi lumayan masih bisa mengangkat. Kemarin tuh malam saya ingin buat video untuk hari pertama vaksin, nggak bisa sih karena tangan sakit banget, jadi aku buat rebahan saja. Kemudian pagi tadi sudah mulai nggak enak banget, meriang, dan badan. Kalau saya rasakan, kalau teman-teman belum tahu, saya pernah anosmia. Anosmia itu dimana perasa hidung saya itu nggak terasa apa-apa ya, ketika mencium bau-bau yang menyengat kayak minyak kayu putih, kemudian parfum, itu nggak terasa sama sekali. Itu pernah saya anosmia. Selama anosmia saya juga merasakan meriang, kemudian badan terasa linu-linu, sakit semua. Nah, setelah vaksin ini tadi malam itu memang nggak merasakan apa-apa, tapi pagi tadi itu merasakan kayak gitu, dan sampai sekarang ini masih merasakan meriang, kemudian ngilu-ngilu nih seluruh badan, persis atau mirip lah seperti waktu saya terindikasi virus corona itu. Jadi sama persis ketika saya kena anosmia. Jadi rasanya tidak jauh beda ketika saya anosmia. Jadi ada meriang, pegel, badan tidak enak rasanya, bahkan pusing, hampir sama. Nah, hari ini pun masih saya merasakannya. Ini menurut UNICEF juga seperti itu. Jadi UNICEF juga mengatakan bahwa ini hal wajar. Karena apa? Ini merupakan tanda di mana tubuh kita mulai bereaksi terhadap vaksin tersebut. Jadi tubuh kita sudah mempelajari vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Bila ada virus yang sama, nanti akan dihadapi oleh antibodi. Jadi antibodi kita sudah nggak kaget ya, ini seperti ini sudah pernah masuk, istilahnya kayak gitu ya. Nah, untuk KIPI sendiri, ini informasinya. Kalau memang kita itu ingin melaporkan KIPI, misalnya kita aku nggak kuat banget ini, aku ingin lapor kepada siapa saya lapor. Nah, ini Anda bisa lapor ke Kemkes di situsnya, yaitu keamananvaksin.kemkes
kemkes.go.id. Nah, di situs keamanan vaksin.kemkes.go.id tersebut Anda bisa melaporkan gejala-gejala KIPI. Di sana beberapa item sudah disediakan kayak panas, meriang dan sebagainya kalau memang Anda ingin melaporkan. Dan di sana juga dilengkapi beberapa data yang diminta bila kejadiannya memang lebih daripada yang tertera di UNICEF seperti ini. Jadi ada beberapa keterangan. Bisa Anda kunjungi situs tersebut untuk melakukan atau melaporkan KIPI yang mungkin Anda merasa ini nggak wajar sih KIPI-nya. Seperti itu. Oh ya, informasi yang dikasihkan sebelum saya diinjeksi juga saya mendengar bahwa kalau terjadi KIPI selama tubuh kita masih kuat, istilahnya masih bisa bertahan, sebaiknya jangan minum obat apapun. Kenapa? Kalau minum obat nanti takutnya mengganggu yang namanya proses tubuh untuk menganalisa si vaksin yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tersebut. Jadi ini saya akan berusaha bertahan selama 3 hari dengan gejala KIPI kayak gini. Ini sudah meriang, kalau saya lihat sih suhunya sudah 38 ini. Jadi kita tunggu sekarang hari kedua, hari ketiga kita tunggu lagi. Insya Allah saya akan buat video tentang KIPI ini pada hari ketiga di tubuh saya. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa.